Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bravo Deka Buana, mahasiswa semester 4 program studi informatika PJJ S1 dengan NIM 2304010102108. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan resume jurnal sebagai salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah sistem operasi yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Ihwani Saputra, Eskom Mkom. Presentasi ini merupakan hasil analisis terhadap dua jurnal ilmiah yang dipublikasikan tahun 2023 yang membahas dua aspek penting dalam sistem operasi modern. Jurnal pertama berfokus pada sistem operasi real-time dan penerapannya pada sistem embedded yang menuntut respon cepat dan deterministik. Jurnal kedua membahas strategi manajemen deadlock dan penanganan kondisi not responding pada sistem operasi, khususnya lingkungan Windows. Melalui presentasi ini, saya akan mencoba menguraikan bagaimana konsep penjadwalan, sinkronisasi, manajemen resource, serta penanganan deadlock saling berkaitan dalam membangun sistem operasi yang andal dan efisien. Harapannya resume jurnal ini tidak hanya memenuhi kewajiban UTS, tetapi juga dapat menambah wawasan kita semua mengenai peran penting sistem operasi dalam dunia komputasi modern. Dengan demikian, mari kita mulai pembahasan dari jurnal pertama. Presentasi ini didasarkan pada dua jurnal penelitian yang diterbitkan pada tahun 2023. Jurnal pertama membahas tentang sistem operasi real-time yang banyak digunakan dalam aplikasi embedded seperti perangkat medis, otomasi, industri, dan otomotif sistem. Jurnal kedua fokus pada masalah deadlock yang sering dihadapi di sistem operasi Windows dan berbagai strategi untuk mengatasinya. Kedua jurnal ini memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi tentang desain dan manajemen sistem operasi. Presentasi ini terdiri dari 12 slide yang akan membawa Anda melalui perjalanan lengkap tentang dua aspek kritis dalam sistem operasi modern. Saya akan memulai dengan pengenalan sistem operasi real-time, karakteristiknya, dan bagaimana ia berbeda dengan sistem operasi general purpose. Kemudian saya akan berpindah ke topik deadlock yang merupakan salah satu tantangan terbesar dalam manajemen proses sistem operasi. RTOS atau Real Time Operating System adalah sistem operasi yang dirancang khusus untuk memberikan respon yang cepat dan dapat diprediksi terhadap berbagai event eksternal. Berbeda dengan sistem operasi umum seperti Windows atau Linux yang fokus pada throughput maksimal, RTOS lebih memprioritaskan konsistensi waktu respon. Karakteristik utama RTOS adalah determinisme temporal, yang artinya sistem harus mampu menjamin bahwa setiap tugas akan diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Ini sangat penting dalam aplikasi kritis seperti perangkat medis, di mana keterlambatan bahkan 1 milidetik pun dapat mengancam jiwa pasien. RTOS banyak digunakan dalam berbagai industri, mulai dari healthcare, manufaktur otomotif, hingga perangkat IoT modern. Determinisme temporal adalah jantung dari RTOS. Ini berarti setiap task atau proses harus menyelesaikan eksekusinya dalam waktu yang telah ditentukan sebelumnya, yang dikenal sebagai Worst Case Execution Time atau WCAT. Untuk mencapai ini, RTOS menggunakan mekanisme penjadwalan preemptive berbasis prioritas. Ini memungkinkan task dengan prioritas lebih tinggi atau deadline yang lebih dekat untuk langsung mengambil alih CPU dari task yang sedang berjalan. Ada dua algoritma penjadwalan populer, yaitu rate monotonic scheduling untuk task periodik dan earliest deadline first untuk task dengan deadline yang bervariasi. Aspek lain yang penting adalah latensi interrupt yang minimal waktunya antara saat interrupt terjadi hingga handler mulai dieksekusi harus sangat kecil, biasanya kurang dari 1 milidetik. RTOS mengimplementasikan berbagai mekanisme untuk memastikan bahwa multiple task dapat beroperasi secara aman dan efisien. Pertama, ada mutex dan semaphore. Ini adalah konsep fundamental dalam concurrent programming yang memastikan bahwa hanya satu task yang dapat mengakses shared
resource pada saat yang bersamaan. RTOS modern juga mengimplementasikan priority inheritance protokol untuk mencegah masalah priority inversion. Kedua, message queries dan pipes kemungkinan komunikasi antar task tanpa perlu berbagi memori secara langsung, yang mengurangi resiko race condition. Ketiga, event flags. Event flags memberikan cara yang fleksibel untuk mensinkronisasi multiple task berdasarkan event-event tertentu. Melalui mekanisme-mekanisme ini, RTOS dapat mencegah berbagai masalah seperti race condition, deadlock, dan priority inversion yang dapat mengganggu determinisme sistem. Aplikasi praktis RTOS sangat beragam dan mencakup industri kritis. Mari kita lihat beberapa contoh konkret. Pertama, di industri healthcare, perangkat seperti ventilator yang membantu pasien bernafas harus merespon dengan sempurna setiap saat. Jika ada keterlambatan, nyawa pasien bisa terancam. Itulah mengapa RTOS dengan determinisme tertinggi sangat penting di sini. Kedua, di industri manufaktur modern, sistem otomasi industri menggunakan RTOS untuk mengkoordinasikan berbagai robot dan mesin dengan sinkronisasi yang ketat. Ini memungkinkan produksi yang lebih cepat dan akurat, dengan defek yang lebih rendah. Ketiga, di otomotif, engine control units harus merespon sensor dengan sangat cepat untuk mengoptimalkan performa mesin. ADAS atau Advanced Driver Assistance System juga memerlukan respons real-time untuk menghindari kecelakaan. Terakhir, di industri IoT dan smart device yang berkembang pesat, FreeRTOS yang merupakan RTOS lightweight dan open source menjadi pilihan populer untuk microcontroller yang menggerakkan smart home device dan sensor-sensor industrial. Lalu untuk materi selanjutnya, deadlock adalah masalah klasik dalam komponen programming yang masih relevan hingga hari ini. Deadlock terjadi ketika dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang dimiliki oleh proses lain, menciptakan situasi buntu di mana tidak ada satupun proses yang bisa melanjutkan. Mari kita lihat contoh sederhana. Proses A memiliki resource 1 tetapi menunggu resource 2 yang dikuasai oleh proses B. Sementara itu, proses B memiliki resource 2 tetapi menunggu resource 1 dari proses A. Keduanya saling menunggu dan tidak ada yang maju. Ini adalah deadlock. Dampak dari deadlock sangat serius, aplikasi menjadi not responding atau hang, resource system terbuang sia-sia, dan satu-satunya cara untuk recover adalah dengan restart. Ini menyebabkan hilangnya produktivitas dan kepercayaan pengguna terhadap sistem. Penelitian deadlock telah menunjukkan bahwa deadlock hanya terjadi jika semua 4 kondisi ini terpenuhi secara bersamaan. Mari kita pahami masing-masing. Pertama, mutual exclusion. Sumber daya tidak bisa diakses oleh lebih dari satu proses sekaligus. Ini adalah kondisi fundamental dan sangat sulit dihilangkan dalam praktik. Kedua, no preemption. Sistem operasi tidak bisa memaksa mengambil alih resource dari proses yang menahannya. Proses hanya bisa melepaskan resource secara sukarela. Ketiga, hold and wait. Proses yang sudah menguasai satu resource dapat minta resource tambahan sambil tetap menahan resource yang sudah dimilikinya. Keempat, circular wait. Terbentuk rantai sirkuler di mana A menunggu dari B, B menunggu dari C, dan C menunggu dari A. Insight penting di sini adalah untuk mencegah deadlock. Kita hanya perlu menghilangkan salah satu dari 4 kondisi ini. Inilah dasar dari berbagai strategi deadlock prevention. Ada 3 pendekatan untuk mengatasi deadlock. Prevention, detection, and recovery. Atau ignoring ostrich approach, berpura-pura tidak ada masalah. Lalu ada strategi prevention, mencoba mengeliminasi salah satu dari 4 kondisi deadlock. Misalnya resource sharing virtualization, membuat resource dapat dibagi. Ini mengeliminasi mutual exclusion. Sequential resource request memaksa proses meminta semua resource sekaligus. Ini mengeliminasi hold and wait. Timeout mechanism mengeliminasi circulate wait dengan menghentikan proses yang menunggu terlalu lama. Strategi deteksi dan recovery memungkinkan deadlock terjadi, tetapi kemudian sistem mendeteksinya dan memperbaikinya. Untuk deteksi, kita bisa menggunakan resource allocation graph
dan cycle detection algorithm. Ketika deadlock terdeteksi, sistem bisa menghentikan satu atau lebih proses yang terlibat atau melakukan rollback ke checkpoint sebelumnya dan mencoba alokasi resource dengan urutan yang berbeda. Setiap strategi memiliki trade-off. Prevention mencegah deadlock tetapi mungkin mengurangi utilisasi resource, sementara detection and recovery memberikan utilisasi lebih tinggi tetapi memerlukan overhead deteksi. Windows menyediakan berbagai tools untuk mendeteksi dan mengatasi deadlock dan proses not responding. Yang pertama ada Task Manager, adalah tool paling umum yang mungkin sudah familiar bagi kebanyakan pengguna. Kita bisa melihat semua proses yang berjalan dan menghentikan yang tidak responsif. Lalu yang kedua untuk administrator dan developer ada Taskkill Command Line Utility yang powerful untuk menghentikan proses berdasarkan nama atau PID dengan force flag. Resource Monitor membantu kita melihat secara real-time bagaimana resource system digunakan dan mengidentifikasi proses mana yang menghabiskan resource paling banyak. Ketiga, Performance Monitor memberikan monitoring yang lebih mendalam. Keempat, Performance Monitor memberikan monitoring yang lebih mendalam dan memungkinkan tracking metrik tertentu over time untuk analisis trend. Lalu kelima, Event Viewer menyimpan log lengkap tentang semua event system dan error aplikasi, memungkinkan kita melakukan post-mortem analisis setelah terjadi insiden. Namun yang terpenting adalah pencegahan implementasikan timeout pada critical section. Gunakan log ordering yang konsisten dan kurangi durasi critical section semaksimal mungkin. Kedua jurnal ini memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi tentang desain dan manajemen sistem operasi. Jurnal pertama tentang RTOS menekankan pentingnya determinisme dan reliability yang dicapai melalui desain yang cermat sejak awal. Ini adalah pendekatan proaktif di level desain. Jurnal kedua tentang deadlock menekankan pentingnya memahami masalah yang mungkin terjadi dan memiliki strategi untuk mengatasinya. Ini adalah pendekatan reaktif di level runtime. Kedua pendekatan ini sama pentingnya. Sistem operasi yang baik harus dirancang dengan mempertimbangkan real-time requirements dan harus memiliki mekanisme yang robust untuk mengatasi masalah seperti deadlock yang mungkin terjadi. Insight utama adalah bahwa scheduling dan resource allocation adalah fondasi dari sistem operasi yang baik. RTOS fokus pada predictability, sementara General Purpose OS fokus pada throughput. Memahami 4 kondisi deadlock adalah kunci untuk mencegahnya. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk melakukan analisis empiris, mengeksplorasi AI ML untuk adaptive scheduling, mempertimbangkan aspek security, mengoptimalkan energi efisiensi, dan mengembangkan framework untuk predictive failure analysis. Untuk menutup presentasi ini, mari kita rangkum poin-poin utama yang telah kita bahas. Pertama, RTOS adalah sistem operasi khusus yang dirancang untuk aplikasi yang memerlukan respon cepat dan dapat diprediksi. Ini sangat penting dalam industri seperti healthcare, otomotif, dan manufaktur. Kedua, mekanisme sinkronisasi, penjadwalan berbasis priority, dan manajemen resource yang efisien adalah pilar dari RTOS yang baik. Ketiga, deadlock adalah masalah yang sering terjadi dalam sistem operasi yang menjalankan multiple concurrent proses. Keempat, untuk mencegah deadlock, kita perlu menghilangkan salah satu dari 4 kondisi. Penyebabnya, mutual exclusion, no preemption, hold and wait, atau circular wait. Kelima, strategi yang efektif adalah kombinasi dari prevention, design, time, dan detection and recovery di runtime. Dan terakhir, untuk menjadi administrator atau developer yang efektif, kita perlu menguasai baik aspek teori maupun praktis, termasuk penguasaan tool yang tersedia. Terima kasih telah mendengarkan presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.